Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim kita, Minhajul Muslim ini sampai pada bab jual beli, dan kita sudah menjelaskan 9 jenis transaksi yang dilarang. Ada 16 jenis transaksi yang dilarang dalam Islam menurut versi Syekh Abu Bakar rahimahullah. Jadi saya kasih gambaran secara umum kembali. Yang pertama yang dilarang transaksi dalam Islam adalah jual beli satu barang yang belum diterima. Dan ini tidak boleh sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'u hatta taqbidah." Bila kamu membeli satu barang, jangan pernah kamu menjualnya kembali sampai kamu menerimanya terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 14.892. Jadi masuk dalam masalah ini teman-teman, tidak boleh antum kalau beli sesuatu dari orang beli dari antum barang, terus antum telepon supplier atau pabriknya, kirim langsung ke sana ya, tanpa sampai ke tangan kita dulu, nggak boleh. Itu dilarang. Kenapa nggak boleh? Karena kalau sampai terjadi ada kekurangan dari barang itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Uangnya dikirim ke kita, barang langsung dari sana ke sana. Ini nggak boleh. Ini yang dilarang dalam hadis. Jadi tujuannya untuk menghilangkan mudarat dalam transaksi jual beli. Tidak usah buru-buru. Terima dulu barangnya, cek dulu, baru kita jual. Dan kita jual sesuai dengan kondisi itu. Contoh yang lain, mungkin pada saat antum bilang sama supplier, kirim langsung ke sana ya. Dia beli misalnya satu handphone, ternyata kebetulan pada pekan itu ada promosi, dapat hadiah sekian, beda dengan apa yang antum informasikan. Berbeda kan ini semua. Maka banyak hal-hal yang menjadi penyebab masalah nanti kalau seseorang itu tidak menerima barang itu dulu. Makanya Nabi SAW melarang sekali itu. Dan juga dikatakan Ibnu Abbas, aku tidak memperkirakan sesuatu kecuali yang semisal dengannya. Artinya harus aku tahu dulu barangnya, lihat dulu, baru aku transaksikan. Yang kedua yang tidak boleh itu sudah pernah kita jelaskan ya. Saya reviewkan supaya nggak lupa, karena ini masih lanjutan yang lalu. Yang kedua, jual beli barang yang sudah dibeli oleh muslim yang lain. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli satu barang yang telah dibeli saudaranya sama muslim. Ya, jadi misal walaupun ini masih baru transaksi, misalnya baju dipegang oleh saudara kita muslim, dia masih negosiasi, belum bayar, tetap nggak boleh kita ganggu. Walaupun kita suka dengan barang itu, walaupun tinggal satu, walaupun kita butuh, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh diganggu. Sudah dia lagi transaksi sudah. Kalau dia tidak jadi, baru. Sama sekali nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh, apalagi kalau kita rekayasa. Kamu jual aja, itu orang itu mau tawar berapa, 10 ribu misalnya, sudah jual sama saya 15 ribu supaya batal dengan orang itu. Ini nggak boleh. Ini yang dilarang. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah sebagian di antara kalian membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain. Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 2165 dan Imam Muslim 1412. Yang ketiga, jual beli sesuai dengan sistem najash. Najash itu ya, seseorang sengaja menawar tinggi untuk ya, menaikkan harga padahal dia tidak mau beli. Ini saya kasih contoh pada Senin yang lalu, pelelangan biasanya. Ya, misalnya ada rumah mau dilelang, harganya 100 juta dibuka atau harganya 100 juta misalnya, lalu kemudian orang ini taruh beberapa orangnya dia di situ seakan-akan pembeli, padahal sebenarnya bukan. Lalu mereka sengaja naik-naikkan harga. Ini siapa yang mau beli nih? 100 juta misalnya buka harga. Orangnya dia sendiri yang bilang 120. Nanti kalau ada yang nawar, temannya lagi sana tawar supaya naik harganya. Ini nggak boleh. Nah, ini juga mirip kalau ada seseorang merekayasa keadaan, misalnya dia jual toko baju, dia jual baju. Kemudian ada konsumen datang. Baju ini memang dia buat misalnya khusus ya, tidak ada lagi satu-satu barang misalnya. Terus kemudian ada orang tawar barang itu. Misal dari 1,5 juta jadi 1 juta. Ada temannya memang dia atau dia pegawainya dikhususkan seperti pembeli masuk ke toko itu. Merekayasa keadaan. Terus dia bajunya bagus ya, mau dijual berapa? Oh ini diskon 20%. Tapi maaf ya Pak, ini lagi transaksi. Enggak, kalau batal bilang ya saya mau beli. Padahal sebenarnya enggak. Ini temannya pemilik toko ini.
Biasa begitu. Nah ini semua namanya transaksi najash, nggak boleh. Kata Ibnu Umar anhuma, nah Rasulullah SAW anin najash, ya najash, ya. Rasulullah SAW melarang transaksi dengan sistem najash ini. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2142. Jadi sengaja menaikkan harga untuk membuat barang itu mahal, tapi dia tidak mau beli. Yang keempat, jual beli barang yang diharamkan atau barang najis. Ini nggak boleh sama sekali. Jual babi, khamar, ya patung, semua nggak boleh. Ya, semua yang haram dimakan, haram juga ditransaksikan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah harrama bay' al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Allah telah mengharamkan transaksi atau menjual minuman keras, bangkai, daging babi dan berhala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2236, Imam Muslim 1581. Juga tentang patung, Rasulullah SAW bersabda, La'anallahul musawwirin. Allah melaknat para pelukis atau perupa. Ini juga sudah kita jelaskan, hadis Bukhari nomor 5347. Ini hati-hati. Jadi seni dalam Islam tidak dilarang, tapi seni yang tidak haram. Mirip dengan makanan. Makanan dalam Islam halal, kecuali yang diharamkan. Pakaian dalam Islam halal, kecuali yang diharamkan. Ada yang haram, nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh. Kalau manusia, hewan, nggak boleh dibentuk. Ya, nggak boleh sama sekali dibentuk. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan tentang perbedaan antara lukisan sama foto. Kalau foto masih ada ulama yang membolehkan, karena foto itu persis seperti kita lagi lihat diri kita di cermin. Ya, saya pakai baju begini, ya ini sudah itu yang keluar lah. Beginilah wajah saya sekarang, begitulah kopiah, begitu juga. Tapi kalau lukisan kan cuma mirip. Nah, lukisan itu yang tidak boleh. Sama juga dengan memahat patung, samar, gitu ya. Itu pun juga sudah saya jelaskan, ada penjelasan para ulama tentang foto pun ini harus ada batasannya, bukan pada hal-hal yang haram. Kalau foto-foto orang terbuka auratnya lalu dipajang, dilihat-lihat sama dia, ini semua jadi haram hukumnya, nggak boleh, gitu kan. Termasuk tidak boleh memajang di rumah, dianjurkan agar disimpan di album kalau diperlukan, karena memajangnya ada konsekuensi hukum lain, malaikat tidak masuk di rumah, gitu kan. Jadi ini juga perlu digarisbawahi, sehingga tidak boleh orang koleksi foto-foto perempuan misalnya bagi laki-laki yang bukan mahramnya disimpan semua di handphonenya, ya untuk dijadikan bahan koleksi, nggak boleh, karena itu tidak ada hajat dia. Tapi paspor, ijazah, ya kegiatan sosial yayasan, darurat orang foto keluarga, dia mungkin masih ada poin yang dibolehkan, itu pun tidak boleh dipajang. Ini penting digarisbawahi. Juga tidak boleh juga mentransaksikan sesuatu walaupun itu dasarnya halal tapi digunakan untuk haram. Contoh misalnya kita punya kebun kebun anggur, ya. Terus datang satu perusahaan khamr nawar, ini semua kebun anggur kamu sekian hektar saya beli. Tapi kita tahu mau dibuat khamr, nggak boleh transaksi. Karena kita sudah tahu dia akan pakai apa. Kalau kita nggak tahu maka nggak ada masalah. Makanya dalam Islam salah satu metode dalam bermuamalah, kita tidak usah terlalu banyak nanya. Emang betul. Sekarang TV misalnya, TV hukumnya mubah. Kan bisa dipakai nonton ceramah, bisa dipakai di masjid, bisa dipakai. Tapi bisa juga dipakai di karaoke, atau tempat-tempat diskotik, tempat haram, nonton film porno misalnya, kan bisa. Jadi kalau kita jual TV, bolehkah? Boleh dalam Islam, karena hukum asalnya mubah. Dan kalau ada pembeli datang, tidak usah tanya, kamu mau pakai untuk apa? Tapi kalau dia bilang, saya punya karaoke, saya butuh 10 TV, kita sudah tahu untuk itu. Maaf, saya nggak jual. Harus bilang, kenapa ini diharamkan dalam agama saya? Nggak boleh. Kayak gitu memang. Karena kalau tidak, kita termasuk punya andil, karena kita tahu. Kalau orang bilang, kan saya cuma jual. Ini mirip dengan orang jual khamr di supermarketnya. Saya nggak minum, tapi ada di kulkas dijual. Sama saja. Ya, karena yang mendukung pada kebaikan dapat pahala seperti pelaku kebaikannya, yang mendukung pada keburukan dapat dosa sama pelakunya. Jelas ini? Ya. Kemudian yang kelima, jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, apapun sifatnya, tidak boleh ada yang samar. Ya. Betul-betul ini buatan Indonesia, buatan Indonesia. Oh ini dari Itali, bohong. Kenapa harus bohong? Supaya laku lebih mahal. Nggak perlu. Karena yang kita kejar dalam Islam kualitas, bukan kuantitas. Kualitas dari rezeki itu luar biasa. Walaupun sedikit, berkahnya banyak. Ada orang gaji 2 juta, 1 juta, hidup dia, anaknya 3, mertuanya numpang di rumahnya, hidup. Ada orang 50 juta nggak cukup-cukup, bahkan berpenyakitan macam-macam.
Karena memang tidak berkah. Jadi kita kejar dalam Islam kualitasnya, bukan kuantitas. Allah kasih kapasitas mulut kita begini, ya begini saja yang dibutuhin. Ini 2 sendok sudah penuh. Kalau kita telan bisa keselak itu 2 sendok. 1 piring maksimal udah kenyang, 2 piring udah nggak mampu lagi makan. Itu kapasitas kita. Untuk apa curi yang haram ini, untuk apa? Untuk apa nipu orang? Mau diapain tuh uang yang banyak dari rekening? Mati lebih banyak tanggung jawabnya. Nah itu. Sampai kata para ulama, kematian itu sesuatu yang misterius, bisa datang setiap saat, dan pertanggungjawabannya berat. Apalagi harta, pendapatan itu bahaya sekali. Karena kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seseorang di hari kiamat kecuali ditanya 4. Yang salah satunya harta. Harta ini ditanya dari mana sumbernya, kemana keluarnya. Semua ditanyain. Halal nggak sumbernya? Baik, sudah halal. Dikeluarkan kemana? Zina. Dosa lagi. Nggak boleh kepada yang haram. Harus sumbernya benar, ininya benar. Orang muslim tidak ada sesuatu yang tidak jelas bagi dia. Yang kelihatan di depan kita, itulah kita. Nggak ada manipulasi, nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada samar-samar, nggak ada. Haram-haram, halal-halal. Suka-suka, nggak suka. Selesai. Itu konsep hidup, harus begitu. Kata beliau, jual beli di dalamnya yang ada unsur penipuan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan saja nggak boleh. Sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada dalam kolam, menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba, padahal jelas barangnya. Jadi kalau ikan masih dalam air, dia bilang misalnya, saya jual itu, yang pembeli bilang, saya beli itu. Ikannya belum pernah dilihat, mungkin airnya keruh. Keluarin dulu. Mungkin ikannya itu boneka, mungkin mainan, mungkin bukan ikan asli. Mungkin ikannya ngapung tapi setengah badannya sudah dimakan ikan lain, mungkin. Tidak bisa. Bulu domba jelas, tidak boleh, cukur dulu. Udah gugur semua, sudah jatuh, baru dilihat. Siapa tahu pada saat dicukur itu ada yang luka kulitnya, kena darah, berubah warna dan seterusnya. Ini saja itu udah nggak boleh. Dan menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya. Sapi hamil misalnya, terus kita bilang ini harga induknya 10 juta, harga janinnya 1 juta. Nggak boleh, janinnya masih bagian dari ibunya, belum keluar, mungkin dia mati, kita nggak tahu, gitu kan. Jadi cuma harga induk saja, yang ini nggak boleh. Menjual air susu binatang yang masih ada dalam ambingnya, jadi diperah dulu. Ini kambing saya gemuk nih, banyak susunya, saya jual langsung itu, silakan beli yang dalam kantong itu, bayar 100.000. Nggak boleh, karena susu itu kambing kalau dia lagi nyusui atau sapi, ya itu biasanya kantongnya berkembang. Karena dia kasih susu, kalau tidak diperah, dia terus produksi susu makin besar nanti. Nah, itu ada unsur manipulasi nanti. Makanya disuruh coba ya. Menjual buah-buahan yang sebelum matang, ya, maksudnya di sini adalah belum layak makan. Ya. Kalau misalnya kita makan kayak kita makan rujak kan pakai mangka mengkal, ya, enggak apa-apa. Itu boleh karena sudah layak konsumsi, gitu kan. Tapi yang ini yang seperti misalnya orang kita sering beli kurma warna hijau, ya, saya sudah singgung itu ya. Nggak boleh ini, orang Arab aja nggak ada yang makan kurma hijau. Kenapa kita mau makan nih? Padahal bukan negara kita, nggak ada kurmanya kok. Karena orang Arab tahu itu belum layak dimakan, ya masih hijau. Tapi selalu embel-embelnya stamina, ya, ini untuk perkasaan, laku. Padahal belum layak makan, belum bisa. Itu paling banyak itu di Jeddah kalau sudah mau pulang, orang-orang pada jual di kresek-kresek 5 rial, 10 real. Padahal tidak ada yang makan tuh kurma kecil tuh, belum layak makan. Kalau sudah layak makan, kuning, merah, kemudian coklat dan hitam itu semua bagus, gitu kan. Menjual biji-bijian sebelum keras, belum terbentuk, atau menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, membolak-balik atau memeriksanya, ini semua nggak boleh. Boleh beli tapi nggak boleh cek. Gimana caranya? Kalau rusak, mana itu? Ketika barangnya ada pada penjualnya atau tanpa menjelaskan sifat, jenis dan beratnya. Semua itu sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 3667, la tasyrus samaka fil ma'i fa innahu gharar. Jangan pernah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu mengandung unsur tipuan. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang jual ikan, akuariumnya kacanya itu besar. Kita dari luar lihat ikannya besar, begitu dikeluarin kecil. Hah? Pernah nggak terjadi? Kemudian juga keterangan Ibnu Umar dan Umar yang berbunyi dalam hadis riwayat Baihaqi jilid 5 halaman 340, nah Rasulullah SAW ayyuba'a tamrun hatta yut'ama aw sufun ala dhahrin aw labanin fi dara'in aw samnun fi laban.
Rasulullah SAW sangat melarang kurma dijual sehingga ia layak makan. Makanya tadi yang dikatakan ya matang itu sudah layak makan. Tadi kalau sudah mulai kuning, kurma itu 4 proses warna ya. Dia dari hijau dulu, kemudian kuning, kemudian merah, kemudian baru hitam atau coklat. Nah hijau ini belum layak. Rasulullah SAW melarang kurma dijual sehingga ia dapat dimakan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada di dalam ambingnya, atau samin ataupun mentega yang masih berupa air susu. Ya, air susu ya jual susu. Kalau sudah dikelola, dikasih garam segala macam jadi keju, maka harga keju, gitu kan. Kemudian juga keterangan yang lain, nah Rasulullah SAW an bai'i thamarati hatta tuzhiya. Qalu wa ma tuzhi? Qala tahmar. Faqala idza mana Allahu thamra fabima tastahillu ma li akhik. Rasulullah SAW melarang sekali transaksi jual buah-buahan sehingga matang. Ya. Ibnu Umar berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cirinya kalau sudah matang itu? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan matang ialah sudah memerah, artinya berubah warna, ya. Maka Rasulullah SAW lalu mengatakan, jika Allah telah melarang buah-buahan tersebut untuk matang, lalu dengan alasan apa kamu menghalalkan harta saudaramu? Nggak boleh kita ambil. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 2208 dan Imam Muslim 1555. Juga dilarang transaksi mulamasa dan munabadzah. Mulamasa itu hanya sentuh saja, munabadzah saling melempar barang. Ini sudah saya kasih contoh ya. Jadi kalau misalnya kita transaksi baju, ya, ini para pedagang kadang-kadang harus bertakwa kepada Allah. Jadi kalau misalnya saya punya toko, teman saya punya toko di sebelah, kita jual baju. Biasanya akhir Ramadan banyak pembeli. Baju yang kita jual habis nih. Kebetulan ada merek yang sama tetangga sebelah punya. Fulan, kasih baju itu. Dia sudah paham, dia ambil langsung dia lempar. Dia lempar, ini namanya mudabadzah. Ya. Ini tidak boleh ya, dilarang transaksi ya munabadzah, melempar tadi dengan mulamasa, menyentuh saja, tidak dicek. Lalu kemudian saya ambil, saya langsung taruh kresek, kasih pembelinya, pergi. Sekarang pertanyaannya, kalau sampai pembelinya jalan terus dia cek rusak, siapa yang bertanggung jawab nih? Saya belum putus transaksi sama dia, baru main minta saja, belum negosiasi harga, belum cek barang. Nanti kalau saya tidak terima, oh coba langsung ke toko sebelah, karena tadi saya ambil dari sebelah, saya juga belum bayar, ributlah gara-gara itu. Intinya mulamasa itu menyentuh tanpa mengecek, munabadzah itu melempar tanpa mengecek, ya, itu yang dilarang. Yang keenam, jual beli 2 transaksi dalam 1 transaksi. Seorang muslim tidak diperbolehkan mentransaksikan 2 transaksi dalam 1 transaksi, melainkan ia harus mentransaksikannya dalam transaksi yang berbeda. Karena di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan muslim lainnya. Adapun contohnya adalah, misal aku menjual satu barang kepadamu dengan harga 10 dirham kontan dan 15 dirham kalau kredit. Ya. Ia lalu melanjutkan transaksi jual belinya, tapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli transaksi mana yang dilakukan. Atau contoh yang lain, aku jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat bahwa kamu harus menjualnya kembali kepadaku dengan harga sekian. Ya udah, kita jual sama orang, syaratnya sudah selesai. Saya mau jual 100 juta, dia sudah beli, selesai. Nggak boleh kita bilang, tapi nanti saya kalau ada uang bulan depan saya beli lagi ya. Itu tidak ada urusan. Nggak boleh 2 transaksi dalam 1 transaksi ini. Jelas nggak? Ya, jadi kalau dia mau jual sama saya silakan, dia mau jual sama orangnya silakan, sudah haknya dia. Ya. Tidak boleh juga misalnya kita bilang, saya jual sama kamu ya, tapi dengan syarat kamu tidak boleh jual sama si fulan. Apa urusannya? Dia mau jual sama siapa, dia mau bakar, dia mau pakai, terserah dia. Nggak boleh kita campurin lagi. Ya, atau memberikan syarat, saya jual rumah ini sama kamu, tapi dengan syarat kamu nikahkan saya sama anakmu. Belum bisa, contoh. Itu semua tidak boleh. Karena akad nikah ada sendiri, akad transaksi ada sendiri. Yang ketujuh, jual beli dengan cara memberikan uang panjar. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar atau uang muka dengan kontan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urbun. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem memberi uang panjar. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Kalau kita mau beli handphone misalnya, sudah beli aja. Cash, ya cash. Saya bisa bayar minggu depan, ya sudah minggu depan, tidak usah pakai uang muka. Apalagi uang muka itu sampai hangus, nggak boleh. Haram ini, gharar. Ya. Ini nggak boleh sama sekali, sudah tidak usah.
Begitu aja transaksinya. Sudah ya, sudah akad kita 1 minggu, kasih jatuh tempo. Atau kalau dia bilang saya belum punya uang, ya sudah, berarti kita belum transaksi ya. Saya bebas jual sama siapa saja. Kalau kau datang minggu depan ada duitmu silakan. Kalau barang masih ada, kalau nggak ada ya sudah. Jadi jelas. Produk ini nggak jadi kepemilikan seseorang, nggak terikat. Karena kalau terikat jadi masalah ini. Ya. Jadi nggak usah pakai, apalagi sampai hangus ini nggak boleh teman-teman ya. Saya pernah jelaskan ada transaksi jual beli yang boleh kita ambil keuntungan itu kalau akadnya jual beli, benar-benar kita memang mau transaksi jual beli. Jadi misalnya atau kita bisnis, partner bisnis, silahkan ada keuntungan persentase 40, 60, 50, 50. Tapi ada jenis transaksi nggak boleh ada keuntungan. Itu utang piutang sama gadai, nggak boleh ada keuntungan ini. Memang antum pada saat buka pintu itu berarti buka pintu pahala. Memang cari jasa di situ. Makanya utang 10.000 kembali 10.000, lebih sedikit riba. Nggak usah. Dan kita punya hak. Beda sedekah dengan menghutangkan orang, beda. Kalau sedekah kita dianjurkan tidak boleh nolak. Karena kan tidak ada nominalnya. Udah celengan masjid lewat, ada orang miskin, kasih aja. Sedekah jangan nolak. Tapi kalau utang kita boleh nolak. Maaf saya belum bisa utangkan. Kalau kita khawatir orang ini tidak bayar misalnya. Ya sudah. Karena bahaya ini, ada konsekuensi hukum. Umumnya orang kalau utang tidak bayar, kan itu. Awal ngerengek-ngerengek, pas kita nagih kita yang ngerengek gitu kan. Tapi itu bagi orang yang dekat dengan neraka lah, ya tidak takut sama Allah. Tapi kalau orang takut sama Allah tidak mungkin. Makanya teman-teman kalau darurat sekali utang baru buka pintu utang. Kalau darurat, kalau enggak jangan. Ya. Sampai kata Nabi SAW, itu pun kalau kita darurat utang niat bayar. Kata Nabi SAW, siapa yang utang dia niat bayar, Allah mudahkan dia melunasinya. Siapa yang dari awal utang tidak mau bayar, maka Allah persulit dia. Ini bahaya. Kayak nggak perlu teman-teman. Itu selalu ingat wasiat saya. Nasihat ini penting sekali teman-teman. Kita kapasitas tubuh kita cukup. Ini loh mulut kecil. Ini Allah buatin hidung kecil. Ini kapasitas kita, telinga kita kecil. Kita tidur teman-teman 1 kali 2 meter, sofa cukup. Untuk apa? Ranjang kalau king size 2 kali 2 meter bisa guling-guling. Untuk apa ambil uang, curi uangnya orang, mau beli ranjang berapa banyak? Kita pakai baju 1-2 lembar, sudah keringat 3 lembar, panas. Terus ngapain beli baju banyak, walaupun uang haram, yang penting bermerek. Kan orang begitu. Untuk apa teman-teman? Dompet kita pakai berapa? Satu dompetnya sudah penuh semua kartunya di situ. Mau pakai 3 dompet mau taruh di mana? Untuk apa gitu? Handphone satu aja kita sudah kerepotan urus. WA masuk, SMS masuk, telepon. Ini 3 handphone untuk apa? Kira-kira untuk apa gitu loh? Sudah 1 cukup, 2 mungkin lah ya. Maksimal mungkin. Orang kalau lebih untuk apa? Jadi banyak orang melebihi kapasitas dia yang tidak perlu sebenarnya. Padahal itu semua ada tanggung jawabnya hari kiamat. Harus hati-hati. Baik itu transaksi dengan uang panjar nggak boleh. Kemudian juga yang ke-8 jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjualnya. Ya. Ini jelas kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual satu barang yang tidak ada padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3503, An-Nasai 4613. Jadi kalau teman-teman transaksi online, produknya harus ada. Ya, beli walaupun 3-4 biji bawa foto itu barang kita. Gak boleh kita ini barang di produk dijual, tapi tidak ada barangnya. Ambil uangnya orang semua transfer, baru dia mau pesanin. Kalau ada, kalau nggak ada di pabriknya, kalau pas lagi habis atau yang kita pajang fotonya merek lama, sekarang keluar model baru, model lama sekarang model baru, apa yang kita mau bilang? Karena akhirnya kita jadi bohong nanti akhirnya, ya kan? Oh ini sudah habis stok lama, padahal sebenarnya sudah nggak keluar. Mana orderannya? Oh belum, masih lagi diusahakan. Nggak usah terima uangnya orang, jangan pakai uang muka, nggak ada. Ada produk jual, nggak ada produk nggak usah. Selesai. Jadi mudah semuanya, gitu kan? Kemudian juga yang selanjutnya ini dilarang termasuk ya. Ada juga hadis lain disebutkan wanaha an bai'i syai'i qabla qabdihi, dan Nabi SAW melarang jual beli barang sebelum menerimanya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 2133. Yang ke-9 jual beli hutang dengan hutang. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual hutang dengan hutang, karena hal ini tentu belum jelas, belum selesai. Ya kata beliau, karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu juga yang tidak ada. Dan agama Islam tidak membolehkan hal itu. Adapun contohnya menjual hutang dengan hutang ialah seseorang mempunyai hutang tertentu, kemudian Anda menjualnya kepada orang lain dengan harga 100 real hingga batas waktu tertentu.
Contoh lain, seseorang menjual berhutang kambing kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya dan ia berkata, juallah kambing itu kepadaku dengan harga 50 rial hingga batas waktu tertentu lagi. Ini tidak boleh. Karena dikatakan waqad naha Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah SAW telah melarang menjual hutang dengan hutang. Hadis ini riwayat Baihaqi dan Al-Hakim dan dikategorikan hadis sahih. Contoh yang lain begini, supaya lebih jelas. Saya tidak tahu di Indonesia terjadi atau enggak ya, tapi saya pernah dapati ada di Saudi kasus ini. Jadi misalnya saya datang ke supplier mobil atau dealer mobil, saya mau beli mobil, harga mobil 200 juta. Ya. Kemudian saya belilah mobil tersebut dengan kredit, yaitu tempo, misalnya 36 bulan, 3 tahun misalnya. Kemudian saya datang kepada teman saya, ini kan masih utang nih mobil, karena masih dicicil ya. Berarti dia masih dalam posisi apa? Utang. Sekarang saya butuh duit. Saya datang kepada sepupu saya atau adik saya. Ini mobil kan 200 juta nih. Saya beli dengan cicil dia 250 juta misalnya. Udah kamu bayarnya 150 cash. Mobil diambil, BPKB masih di sana. Maka saya terima 150 juta cash. Tapi saya tetap punya kewajiban cicil tiap bulan 250 juta. Ini nggak boleh. Utang dijual, jadikan utang lagi. Nggak boleh. Jelas ya? Jadi ini pernah terjadi di Saudi soalnya. Saya tidak tahu kalau di sini terjadi atau tidak, karena mungkin tidak ada orang yang mau beli barang kalau belum ada BPKB-nya kan gitu. Tapi itu terjadi. Kadang-kadang karena teman dia mau bantu temannya, maka dia keuntungannya dapat mobil cash dengan harga lebih murah. Orang ini juga dapat uang cash, tapi masalahnya dia di sini harus cicil harga lebih mahal. Jadi seperti utang yang lebih mahal dan berbunga gitu loh. Seperti itulah. Sekarang kita masuk insyaallah yang ke-10 sampai yang ke-16 ya. Yang ke-10, semoga Allah berkahi bahasan kita, jual beli dengan sistem ina. Tidak diperbolehkan bagi seseorang muslim menjual suatu barang dengan cara kredit hingga batas waktu tertentu. Kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah pada harga pembelian kredit tersebut. Jika penjual menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kemudian barang tersebut dibelinya kembali seharga 5 dinar kontan, maka ia bagikan orang yang mengadakan pinjaman sebanyak 5 dinar dan minta dikembalikan dibayar sebanyak 10 dinar. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah atau riba karena tenggang waktu yang diharamkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami wa tabaya'u bil-'inati wattaba'u adhnab al-baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum." Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, tidak pernah mau sedekah, melakukan jual beli dengan cara ina, dan mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk dengan pembajakan sawah, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang, sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka. Nanti ada lagi contoh yang lain ya. Sebentar, hadis ini kalau ada butuh rincian saya akan rincikan, tapi ini ada riwayat lain dulu, kita lengkapkan poin ke-10 dulu. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni jilid 3 halaman 52. Seseorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku telah menjual seorang budak dari Zaid bin Arqam seharga 80 dirham dengan cara kredit. 800 dirham dengan cara kredit. Sedangkan aku telah membeli darinya seharga 600 dirham dengan tunai." Aisyah radhiyallahu berkata kepadanya, "Betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk pula apa yang kamu jual. Sesungguhnya jihadnya Zaid bersama Rasulullah SAW menjadi sia-sia kecuali jika dia bertaubat." Hadis ini diriwayatkan oleh Darul-Qutni jilid 3 halaman 52. Jadi ini mirip tadi contoh yang saya bilang itu ya. Orang beli mobil kredit, kemudian dia jual cash sama orang, kemudian dia tetap menyicil itu. Itu mirip sama dengan kasus ini. Nah di sini sama tadi. Perempuan ini menjual seorang budak dengan nilai 80 dirham. Zaid membeli dari perempuan ini budak 800 dirham, kredit, dicicil, entah berapa cicilannya, tapi hanya dicicil. Lalu si perempuan penjual ini tiba-tiba punya duit, ya. Tapi dia sudah terlanjur jual budaknya tadi, maka dia bayar cash 600 dirham. Dia bayar cash, jadi ini transaksi nggak boleh, ini namanya ina, ada celah di situ. Tadi kan sudah putus 800, kenapa sekarang jadi 600? Kan? Tidak bisa sama sekali. Kalaupun mau ini harus dibatalkan dulu transaksi awal, kembalikan semua uang yang sudah pernah diterima, mungkin misalnya sudah cicil 100 dirham, kembalikan dulu semua, batal semua transaksi,
Udah nggak ada lagi, ini budak tidak terikat dengan akad apapun, baru kemudian ditransaksikan dijual atau beli cash gitu. Ya. Seperti itulah. Itu pun kalau si penerima barang, pembeli tadi sudah setuju. Kalau pembeli tidak setuju nggak bisa. Ya. Kemudian yang ke-11, orang kota menjual barang dagangan kepada orang desa. Ini juga tidak boleh. Jika orang desa atau orang asing dari satu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, tinggalkan barang dagangan itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini. Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yabi hadirun libat da'un nasa yarzuqullaha ba'dahum min ba'd. Janganlah orang kota menjual barang dagangan untuk orang desa, janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa, biarkan orang-orang melakukan sendiri, di mana Allah memberikan rezeki sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Muslim nomor 1522. Jadi dimaksud di sini begini, misal kita tahu ada orang desa datang, kita di pasar nih, misal jual buah-buahan. Kita di Jakarta, ada orang Bandung datang bawa satu pick up semangka. Dia mau jual semangka itu per buah 10.000 rupiah. Misal contoh saja, dia mau jual 10.000 rupiah. Kita ini orang pasar tahu ini semangka seperti ini kualitasnya bisa 50.000. Kita nggak beli sama dia, kita cuma bilang sama dia, udah titip aja sama saya. Nanti besok saya akan jual, saya berikan kamu 15.000. Gitu kan? Maka orang desa ini pun akhirnya menitipkan misalnya, padahal dia bisa jual 50.000. Bedain ya kalau transaksi putus, misalnya saya orang kota, dia orang desa nih, dia jual semangka 10.000. Saya beli langsung. Kamu punya berapa? 100 semangka. Baik, saya bayar ya 10.000, saya sudah transaksi jual beli. Saya mau jual 50.000 kah, 100.000 kah, terserah saya, karena saya sudah akad putus dengan dia. Yang tidak boleh ini, kita tahu di situ ada unsur manipulasi. Orang ini supaya tidak tahu harga pasar, kita bilang sama dia, udah, saya bisa jualin lebih mahal kok, titip aja sama saya. Kita nggak beli, suruh titip aja sama kita. Sehingga kita jualkan dia dengan 15.000, padahal kita tahu kita jual 50.000. Ingat, beda antara transaksi jual beli dengan titipan. Ya. Sekarang saya pakai gantungan kunci seperti ini. Ada seorang jemaah lihat, ini kok bagus Khalid, beli di mana? Oh, dekat rumah saya. Misal ya, saya beli. Terus kemudian dia bilang, saya titip ya. Biasanya nggak begitu? Iya. Titip loh ini, bukan transaksi jual beli. Berarti saya kalau beli di sana 50.000, dia titip juga 50.000 saya kasih dia, nggak boleh naikkan. Karena bahasanya apa? Titip. Jelas nggak? Jelas. Ini sudah saya jelaskan. Ya Allah, saksikan. Nah ini banyak orang begitu soalnya. Dititipin dia naikin harga. Dia anggap transaksi akad jual beli, nggak boleh. Ya. Kalau kita jelas misalnya ini saya jual nih, kemudian saya pakai supaya promosi. Orang tanya, bagus kan kuncinya? Iya, saya jual. Memang saya punya produk. Ingat tadi ada poin juga, nggak boleh jual yang bukan punya kita. Kita sudah punya produk ini. Berapa harganya? 50.000. Udah, kita beli 20.000 modalnya, nggak ada masalah. Tapi akad kita jual beli. Titip nggak boleh. Ini kuenya enak ya. Ibu-ibu ditanya sama temannya, oh iya enak. Beli di mana? Beli di sana. Saya titip ya. Oke. 20.000 bu, kuenya dikasihnya jadi 25.000. Haram, nggak boleh. 5.000-nya haram, nggak boleh. Jadi yang dimaksud tidak boleh, ya. Yang ke-12, membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Jika seorang muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi keluar daerahnya dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka, kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan terhadap pemilik komoditi tersebut dan dapat menimbulkan mudarat bagi penduduk daerah tersebut, baik terhadap para pedagangnya maupun yang lainnya. Berkenaan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, la talaqqur rukban wa la yabi hadirun dibat. Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang dan jangan juga pula orang kota menjual barang dagangannya milik orang desa.
Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2150, Imam Muslim 1515. Jadi ini mirip dengan tadi ya. Poin 11 12 ini sama, mirip. Hadisnya juga satu. Cuma bedanya kalau tadi yang nomor 11 itu orang desanya sudah masuk ke pasar. Udah sampai di pasar. Kita di pasar lihat, kayaknya ini menguntungkan nih. Udah, titip aja sama saya. Itu tidak boleh. Nah, kalau poin 12 agak beda. Kita dengar orang desa ini pada rame-rame mau ke kota Jakarta nih. Mau jual apa? Kita tahu ini sebenarnya kalau mereka masuk ke pasar Jakarta, mereka tahu harga. Kita sengaja datang ke sana untuk membeli dari sana. Supaya mereka tidak tahu harga Jakarta. Ini juga tidak boleh. Jadi mirip tadi ya. Cuma bedanya yang satu sudah tiba di lokasi, yang satu belum tiba di lokasi. Dan ini tidak masuk teman-teman. Kalau kita tahu misalnya satu daerah memang terkenal sekali dengan coklat misalnya, atau terkenal dengan durian misalnya. Lalu kita datang ke sana memang karena kita punya toko mau beli. Orang sana juga jual di lokasi dia, nggak ada masalah. Ini masalahnya mencegat orang yang sudah mau niat transaksi ke tempat lain. Memang kita mau menguasai pasar. Nah itu tidak boleh. Ya. Kalau kita kuasai pasar dalam arti kata kita transaksi benar-benar sama orang, murni apa adanya transaksi, orang ini memang dia jual di tempatnya dia punya peternakan kambing misalnya di kampungnya dia, kita datang beli di sana, itu lain, nggak ada masalah. Karena kita putus transaksi, kita bawa risiko semua kita tanggung, keuntungan juga milik kita, ya sudah nggak ada masalah. Tapi sekali lagi ini betul-betul supaya orang lain tidak ngerti apa-apa, gitu. Dia mau menguasai pasar, ini nggak boleh. Ya. Dari ini juga sebenarnya unsurnya ada namanya unsur ta'awun ya, bekerja sama. Jadi bukan cuma kita dapat keuntungan teman-teman, yang lain juga. Yang lain juga. Ini sebenarnya banyak orang Islam masih belum paham poin ini. Kadang-kadang kita merasa kalau masih digoda oleh syaitan. Kalau kita buat toko baju, ada orang buka di sebelah kita, kita merasa ini saingan kita. Bukan teman-teman sekalian. Rezeki sudah dijebagi oleh Allah SWT. Enggak, bukan begitu. Bahkan ada banyak orang-orang non-muslim ya. Mohon maaf saya bahasakan ini orang-orang Chinese. Itu mereka punya strategi malah sesuai dengan Islam. Kalau misalnya dia buka toko baju, dia makin suka kalau ada yang lain buka toko baju di sebelahnya. Sampai terbentuklah, oh ini pasar baju, oh ini pasar emas. Mereka paham itu. Islam mengajarkan itu. Karena makin banyak orang di situ, maka orang makin tahu, pembelinya juga makin banyak. Kan begitu. Kalau satu pasar dia tahu penjual sayur, orang datang semua nanti, oh sayur di sana memang, oh buah memang di sini. Kan jadi makin banyak kios, makin banyak pembeli. Kalau kita cuma sendiri belum tentu, mungkin yang datang cuma 2-3 orang. Jadi dengan ramainya pasar itu dengan komoditi yang sama, itu justru mengundang banyak pembeli yang datang. Ini yang harus difahami nih. Umat Islam hilang dari sini nih. Selalu pikirannya hasad kepada orang. Oh ini buka di sebelah saya nih. Begitu datang pembelinya, ini berapa? 50.000. Sebelah 40.000. Barang palsu. Langsung jatuhin orang. Hah? Benar nggak? Gitu kan? Kok di sana bisa lebih murah? Dia bukan jadikan bahan muhasabah. Orang kalau datang, kok di sana lebih murah? Mungkin. Dan Islam boleh loh. Kita datang kepada pemilik toko, kok kamu bisa jual lebih murah? Dia juga boleh dalam Islam berbagi pahala. Oh karena saya beli di sini saya lebih murah gini. Gak apa-apa. Rezeki biadillah, mestinya begitu. Ya. Kita bicara idealnya ya. Kemudian yang ke-13, nggak boleh jual beli musarrah atau kambing dalam kurung kambing, sapi dan unta dengan menahan air susunya tetap berada di ambingnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual kambing, sapi atau unta dengan cara menahan air susunya tetap berada di ambingnya selama beberapa hari supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Nah, jadi kan saya tadi bilang kalau kantong susu sapi atau kambing itu kalau diperas tiap hari juga dia akan terisi lagi gitu kan. Tapi biasanya orang terpengaruh kalau dia mau beli misalnya kambing atau sapi betina. Dia mau tahu suburnya dari mana, biasanya dilihat dari ambingnya itu ya, kantong susunya itu. Ya, kalau itu besar berarti memang kambing itu betina itu atau kambing sapi itu subur. Dia punya anak berarti banyak. Nah, biasanya ada orang manipulasi di sini. Dia biarkan susu hari ini nggak diperah sehingga besok keluar lagi susu baru, jadi kantongnya jadi besar. Nah, itu ketahuan dari mana? Kalau dicoba biasanya basi. Susunya basi. Karena sudah bercampur yang kemarin sama hari ini. Ya. Alasannya kata beliau karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Nabi SAW bersabda, la tusarrul ibila walal ghanam faman ibta'aha ba'da dhalika fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha iradiyaha amsak wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamr.
Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing di dalam ambingnya. Barang siapa yang membelinya, maka setelah memerah air susunya, ia berhak memilih salah satu di antara dua pilihan. Jika ia rela, maka ia dapat menahannya. Jika ia tidak suka, maka ia dapat mengembalikan disertai dengan satu sak kurma. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 2148 dan Imam Muslim 1515. Jadi kalau kita ragu nih, ya ambingnya kok besar sekali, kantong susunya, kita perah. Bisa kita tidak usah beli, atau kita kalau mau pastikan kita perah. Susunya bagus, kita lanjutkan. Kalau susunya tidak bagus, kita merasa ada penipuan, kita batalkan. Tapi Nabi SAW anjurkan kita ini yang sudah coba susu kambing tadi untuk memberikan satu sak kurma. Satu sak itu kayak dua telapak tangan dewasa gitu. Ya. Yang ke-14, transaksi yang tidak boleh. Jual beli saat azan terakhir atau azan kedua sebagai seruan dilaksanakannya sholat Jumat. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika azan berakhir atau azan terakhir sebagai seruan sholat Jumat dikumandangkan dengan naiknya imam di atas mimbar atau ke atas mimbar. Sesuai atau sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Jumat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi tidak boleh Jumat itu tidak boleh transaksi, terutama kalau sudah khatib naik di atas mimbar. Ya. Dan itu lebih baik kalau bagi laki-laki putus sama sekali transaksi. Mulai masuk waktu Jumat dia sudah berhenti. Artinya masih awal-awal ya. Mungkin kalau kita sekarang jam 10 pagi, lebih cepat ke masjid lah. Nanti insya Allah transaksi setelah sholat Jumat. Karena Allah menjanjikan dalam surah Jumat, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau Jumat sudah selesai, silakan menyebar di muka bumi dan carilah karunia Allah. Kata para ulama tafsir, sebagian mereka mengatakan Allah menjanjikan rezeki bagi orang yang transaksi setelah Jumat. Ya, sebelum Jumat malah dianjurkan untuk tidak transaksi karena dikhawatirkan malah dia kehilangan keutamaan. Seperti hadis Nabi SAW, siapa yang datang di awal waktu Jumat dia seperti menyembelih seekor sapi, seekor unta. Yang datang waktu kedua seperti seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti seekor domba yang bertanduk, yang datang waktu keempat seperti menyembelih seekor ayam, yang datang waktu kelima seperti berkurban dengan sebutir telur. Dan kalau khatib sudah naik atas mimbar, maka malaikat menutup buku-buku amal mereka dan ikut mendengarkan khutbah itu. Ya, berarti keutamaan ini hilang. Ada yang bertanya, Ustaz dari mana kita bisa bedain waktu pertama, waktu kedua, bisa kejar unta kah, sapi kah? Maka ini kata sebagian ulama hadis, Allah dengan kemahamurahannya merahasiakan itu. Kita tidak tahu selisih waktunya, walaupun ada di antara ulama yang berijtihad ya, yang mengatakan kalau mau dapat pahala seperti menyembelih unta ratusan juta rupiah, itu dari sholat subuh udah nggak keluar dari masjid hari Jumat sampai selesai sholat Jumat baru dia bubar. Ada yang mengatakan juga tidak. Allahu alam waktunya, apakah waktu duha? Yang jelas ada jeda waktu sebelum khatib dari mimbar masih kosong masjid dia sudah datang. Itu punya keutamaan. Nah azan di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, ya, dan di zaman Ali ini dikumandangkan satu kali saja. Ya. Jadi pada saat Nabi SAW sudah mau naik mimbar, sudah masuk waktu Jumat, maka beliau naik mimbar langsung azan Bilal setelah itu. Setelah mengucapkan salam Nabi SAW, maksudnya Bilal azan. Tapi di zaman Uthman bin Affan azan dijadikan 2 kali. Dan selisihnya antara azan pertama sama azan kedua sekitar 50 ayat. 50 ayat. Jadi kalau kita mungkin setengah jam ya, 45 menit, 50 ayat intinya selisihnya. Dan itu tujuannya karena di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pemukiman masyarakat Madinah sudah sampai di lembah Akik namanya. Sekitar 7-8 km dari Masjid Nabawi. Jadi jauh. Zaman dulu orang tidak ada kayak kita sekarang, pengeras suara, ada media, belum tahu waktu. Orang masih sibuk dengan kebun-kebunnya, maka di Uthman bin Affan taruh setiap jarak tertentu muadzin. Jadi misalnya ini sampai sudah tidak terdengar suaranya lagi ada muadzin satu lagi. Terus begitu sampai di sekeliling kota Madinah banyak sekali muadzin gitu kan. Nah ini azan pertama untuk mengingatkan mereka kalau sudah dekat waktu Jumat. Dan azan sebenarnya adalah azan pada saat khatib naik di atas mimbar gitu kan. Nah ini dalam bahasan di sini dikatakan azan terakhir karena azan pertama masih dianggap jauh dari khutbah Jumat, masih ada hitungan 50 ayat. Kalau kita sekarang yang menggunakan juga 2 azan Jumat ini, itu azan khatibnya naik mimbar,
terus salam azan lagi. Jadi sudah tidak ada jeda antara azan pertama sama azan kedua. Maka berarti kalaupun kita berlakukan hukum ini, berarti di azan pertama aja sudah nggak bisa lagi transaksi. Kalau kayak sekarang keadaannya, karena sudah langsung khatibnya di atas mimbar, ya kan? Nah kalau zaman Utsman bin Affan agak berbeda. Kemudian yang ke-15, tidak boleh transaksi muzabana. Tadi ada istilah mulamasah, menyentuh, tidak boleh tanpa dicek. Munabadha, melempar produk, nggak boleh. Ini yang ketiga adalah muzabana. Muzabana maksudnya adalah menjual buah anggur yang masih di atas pohon dengan buah anggur yang kering, dengan takaran yang diterka. Dan muhaqalah, ini adalah menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka. Jadi maksudnya tidak boleh anggur basah di pohon, buah segar dengan kismis, anggur kering. Karena pasti beda, ya. Pasti beda. Dari sisi rasa beda, sisi jumlahnya beda. Karena kalau anggur masih basah, mungkin jumlah butirnya 50, kalau kismis mungkin 100, karena dia mengering. Seperti itulah. Itu yang dimaksud di sini. Sama juga dengan transaksi biji-bijian yang masih ada di dalam bulir dengan biji-bijian yang sudah kering, sudah tidak ada lagi kulitnya. Kacang yang sudah dikupas dengan kacang yang tidak dikupas, beda. Karena kulit juga punya bobot, gitu kan. Juga yang dalam kulit masih belum jelas, bagus gak di dalam ini kualitasnya. Kalau yang sudah dibuka sudah jelas kualitasnya. Itu namanya transaksi muzabana, menjual anggur basah dengan anggur yang kering. Dan muhaqalah itu adalah menjual biji-bijian yang masih dalam bulirnya dengan biji-bijian yang sudah tidak ada lagi kulitnya. Kata beliau, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang sudah kering, ya, dengan takaran yang diterka, maksudnya dengan takaran, dengan timbangan, karena tidak berimbang. Ya, makanya memang sekarang juga harga anggur sama harga kismis beda. Kan itu memang dibedain harganya. Menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang telah diterka atau yang diterka, serta menjual buah kurma basah yang masih ada di pohon dengan kurma kering yang dengan takaran diterka. Sama juga kurma itu ya, karena kalau basah ada airnya. Jadi kalau yang ada air lebih berat pasti otomatis. Berarti 10 butir kurma basah itu bisa 15 butir kurma kering, ya. Kata beliau, kecuali jual beli araya. Maka jual beli seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Baik, apa itu araya? Dikatakan oleh beliau. Adapun yang dimaksud dengan jual beli araya adalah seorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 750 kilo. Ya, kita kembali dulu review masalah bab zakat, teman-teman. Kalau kita punya perkebunan atau pertanian, zakatnya itu syaratnya 2, haul dan nisab. Haul itu masa panen, kapan panen masuk namanya syarat pertama zakat, haul, masa waktu ya panennya. Kalau kita bicara perkebunan dan pertanian ya. Kemudian yang kedua, takarannya, hasil panen, nisab namanya. Kalau mencapai 750 kilo, maka wajib zakat. Wajib zakat. Bagaimana zakatnya? Ini juga dirincikan. Kalau teman-teman membiayai, keluar biaya dalam perkebunan dan pertaniannya, kita buat peraliran, ada pegawai, ada bibit, maka zakatnya 5% saja. Tapi kalau kita beli tanah di satu daerah di kampung, banyak pohon duriannya misalnya, kita tidak pernah urus, hujan turun sendiri, nanti 1 tahun sekali babat rumputnya, ambil panennya, ini 10%. Karena kita tidak ada modal apa-apa, cuma beli tanah saja. Nah ini yang dimaksud. Nah sekarang kalau ada orang, transaksi tadi kan tidak boleh kalau basah sama kering, ya. Kapan dia bisa? Kalau transaksi araya. Apa itu araya? Kalau ada seorang muslim menghibahkan satu pohon. Ada pohon kurma, ada pohon mangga, ini semua hasilnya buat muslimin. Dia hibahkan, misal. Atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak. Memang tidak kena zakat. Kalau zakat tadi 750 kilo ya. Di situ ada footnote bagi teman-teman yang pegang buku di halaman 1300 footnote nomor 1334,
wasak yang dimaksud adalah 330 sa', dan 1 sa' sama dengan 3,1 liter. Jadi 5 wasak sama dengan 930 liter atau sekitar 750 kilo. Kita ambil langsung terakhirnya saja, 750 kilo. Tetapi penerima hibah yang menerima dari pohon hibah itu tidak dapat memasuki kebun itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu pemberi hibah membeli kurma, ya. Tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering. Artinya memang saya hibahkan pohon tadi, terus penerimanya ini, ya, pohon ini berbuah. Saya mau buahnya atau dia mau buahnya. Sementara kita tidak bisa memetiknya, misal. Maka di sini karena saya pemberi, dia penerima, dan asalnya pohon ini hibah, maka di sini boleh transaksi yang basah sama yang kering. Di keadaan ini saja, karena memang dasarnya saya pemilik pohon. Ini juga pohon dihibahkan. Tapi setelah ini tidak boleh. Tetap harus basah sama basah, kering sama kering. Ya. Dalil pertama adalah keterangan diturunkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nah Rasulullah SAW 'anil muzabana ay yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ay yabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ay yabi'ahu bikaili ta'amin wa naha an dzalika kulli. Rasulullah SAW melarang seseorang jual beli muzabana, yaitu menjual buah-buahan yang masih ada di dalam kebun. Jika buah-buahan tersebut berupa buah kurma, maka takarannya diterka dengan takaran buah kurma kering. Jika buah-buahan tersebut berupa buah anggur, maka takarannya diterka dengan takaran buah anggur yang kering. Serta jika berupa biji-bijian, maka takarannya diterka dengan takaran biji-bijian yang kering. Semua jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2205. Sedangkan dalil kedua adalah keterangan diturunkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW rakhasa li sahibil ariyati ay yabi'aha bi kharsiha. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah, keringanan, pemilik ariyah atau pohon kurma yang dihibahkan menjual buah dari pohon tersebut dengan takaran yang diperkirakan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2188. Jadi kalau saya menghibahkan pohon, kemudian pohon itu berbuah, sementara pemilik pohon ini, ya, bisa dia mau membagikan ke orang atau dia mau jadikan sebagai duit, uang, maka di sini boleh ditukar dengan takaran tadi basah dan kering, tapi dengan syarat tadi pohon ini pohon hibah, ya, memang pemberian. Baik, itu yang ke-15. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah jual beli ats-sunya, yaitu dengan pengecualian. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu diketahui keberadaannya. Jika seseorang menjual suatu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang lainnya yang tidak diketahui, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan. Jadi misalnya saya jual kebun kelapa saya ini kecuali yang tengah-tengah. Ini salah contoh pengecualian. Tidak boleh jual aja semua, kecuali jelas kita bagi bidangnya. Tidak ada sesuatu yang memberatkan. Misal kebun ini 1 hektar, saya cuma jual setengahnya, setengah hektar saja, setengahnya tidak. Terus kemudian jelas haknya dibagi tengah-tengah, nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ini kita jual semua, kemudian kecuali yang tengah-tengah, ini bagaimana caranya nanti? Kan susah, ya. Seperti itulah, itu yang dilarang. Sesuai dengan penuturan Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Rasulullah SAW naha 'anil muhaqalah wal muzabana wal mukhabara wath thunya illa an tu'lam. Rasulullah SAW melarang transaksi muhaqalah, muzabana, dan juga di sini ada terjemahan yang lewat, ya, mukhabara dan thunya, kecuali jika diketahui. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1290. Ya. Ini transaksi-transaksi tentu ada yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti muzabana sudah disebutkan, ya. Seperti disebutkan tadi di poin nomor 15, ya. Muzabana sudah disebutkan, muhaqalah juga sudah. Ya kan? Jadi di poin nomor 15 sudah ada muhaqalah, berarti menjual biji-biji yang masih dalam bulirnya dengan biji-biji yang kering, yang tidak ada kulitnya. Kemudian muzabana menjual anggur basah dengan anggur kering, ya.
Kemudian mukhabarah dan thunya. Ya, thunya ini tadi pengecualian, dan mukhabarah kurang lebih mirip seperti itu ya. Mukhabarah ini mirip dengan pengecualian tadi. Maka ini semua dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita tutup teman-teman, baru kita buka pertanyaan dengan materi kelima, jual beli pohon buah-buahan. Ini cuma satu saja. Jika seorang muslim menjual pohon kurma atau pohon buah lainnya yang sudah diserbuki dan buahnya telah nampak, kita jual pohon, mangganya sudah keluar, ya, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkan. Jika tidak, maka buahnya bagi penjual. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ba'a nakhlan qad ubbirat, ya, fathamratuha lil ba'i illa an yashtarital mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali jika pembelinya mensyaratkan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2204. Jadi kalau kita jual pohon mangga dengan buahnya, maka harus jelas. Kita pun beli, bilang saya beli pohon ini sama buahnya ya. Dari awal kasih syarat. Kalau cuma berapa harga pohon mangga ini, 500.000, langsung kita beli. Buahnya sudah berbuah, maka dia boleh berhak untuk memetik, si penjual. Ya, karena dia tadi yang membuat buah pohon itu sampai berbuah. Makanya jelas ini ya. Jelas. Kita juga teman-teman tidak boleh membeli buah tanpa pohonnya dengan harga yang tidak masuk akal ini. Kayak misalnya ada orang jual pohon mangga berbuah, buahnya cuma 3 tapi besar-besar. Berapa harganya? 3,5 juta. Kenapa? Karena ini buahnya 3. Akhirnya orang beli karena buah 3 itu. Hah? Ini juga masalah ini ya. Kita bisa beli buah yang sama, kalau 3,5 juta, berapa karung itu? Belum tentu juga pada saat sudah dipetik keluar lagi. Hah? Jadi lebih baik dari awal jelas. Memang kita niat beli pohonnya sama buahnya, gitu kan? Kalau buahnya sudah jatuh, segala macam nggak ada masalah. Tapi jangan sampai beli ini, karena ini nanti ada unsur merugikan salah satu pihak, gharar. Ya, bukan harganya itu, bukan nilainya itu, kan gitu. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita bahas insyaallah. Insyaallah kita masuk nanti pertemuan akan datang dengan bahasan masalah riba. Ya. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.